Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya April Fania Silvina Wujudi dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan dari PT Adikarya Persero Tbk. Yuk, ikuti selengkapnya. Nah, berikut hasil analisis laporan keuangan PT Adikarya Persero Tbk. Yang pertama, rasio likuiditas. Di rasio likuiditas ada current ratio, yang rumusnya aset lancar dibagi hutang lancar. Pada tahun 2020 mendapati hasil 1,111, yang artinya pada tahun 2020 untuk setiap Rp1 hutang lancar PT Adikarya memiliki Rp1,11 aset lancar. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih dari cukup aset lancar untuk menutupi hutang jangka pendeknya. Pada tahun 2021 mendapati hasil 1,01521, yang artinya pada tahun 2001 rasio ini menurun menjadi 1,02, yang berarti perusahaan hanya memiliki sedikit lebih dari Rp1 aset lancar untuk setiap Rp1 hutang lancar. Dari tahun 2020 ke 2021 mendapati rasio pertumbuhan dengan hasil min 0,0944, yang artinya penurunan sebesar min 0,0944 dari 2020 ke 2021 mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendeknya telah menurun. Selanjutnya, quick ratio dengan rumus aset lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Pada tahun 2020 mendapati hasil 1,0986, yang artinya pada tahun 2020 rasio cepat perusahaan adalah 1,0986. Ini berarti perusahaan memiliki Rp1,110 aset likuid untuk setiap Rp1 kewajiban lancar. Rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam posisi likuiditas yang baik. Pada tahun 2021 mendapati hasil 0,9996, yang artinya pada tahun 2021 rasio cepat perusahaan turun menjadi 0,9997, yang berarti perusahaan memiliki Rp1,00 aset likuid untuk setiap Rp1 kewajiban lancar. Penurunan ini menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan melemah dibandingkan tahun sebelumnya. Dari tahun 2020 ke 2021 mendapati rasio pertumbuhan yang hasilnya min 0,0989, artinya kemampuan perusahaan Adikarya dalam membayar hutang jangka pendek dengan aset lancar tanpa persediaan mengalami penurunan sebesar min 0,09%. Selanjutnya, cash ratio, yang rumusnya kas dan setara kas dibagi hutang lancar. Pada tahun 2020 mendapati hasil 0,08727, yang artinya pada tahun 2020 rasio kas perusahaan adalah 0,0873. Ini berarti perusahaan hanya memiliki Rp 0,087 dalam bentuk kas dan setara kas untuk setiap Rp1 kewajiban lancar. Rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang rendah jika hanya mengendalikan kas dan setara kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pada tahun 2021 mendapati hasil 0,10127, yang artinya pada tahun 2021 rasio kas perusahaan meningkat menjadi 0,1013. Ini berarti perusahaan memiliki Rp 0,101 dalam bentuk kas dan setara kas untuk setiap Rp1 kewajiban lancar. Meskipun terjadi peningkatan, rasio ini menunjukkan likuiditas yang rendah, meski lebih baik dari tahun sebelumnya. Dari 2020 ke 2021 mendapati rasio pertumbuhan dengan hasil 0,1381, yang artinya rasio pertumbuhan positif sebesar 13,8% menunjukkan adanya peningkatan dalam rasio kas dari tahun 2020 ke 2021. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan jumlah kas dan setara kasnya relatif terhadap hutang lancar. Selanjutnya ada rasio leverage. Di rasio leverage ada debt to total asset ratio, yang rumusnya total hutang dibagi total aset. Pada tahun 2020 mendapati hasil 0,9324, yang artinya pada tahun 2020 rasio hutang terhadap total aset perusahaan adalah 0,9324 atau 93,24%. Ini berarti sebagian besar aset perusahaan dibiayai oleh hutang yang menunjukkan tingkat leverage yang sangat tinggi. Pada tahun 2021 mendapati hasil 0,85824. Pada tahun 2001 rasio ini turun menjadi 0,8582 atau 85,82%. Meskipun masih tinggi, penurunan ini menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil mengurangi ketergantungannya pada hutang untuk membiayai asetnya.
Dari tahun 2020 ke 2021 mendapati hasil rasio pertumbuhan dengan hasil min 0,0864, yang artinya rasio pertumbuhan negatif sebesar min 8,05%, menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menurunkan rasio leverage-nya dari tahun 2020 ke 2021. Ini menunjukkan pengurangan penggunaan hutang dalam struktur pendanaan perusahaan. Selanjutnya ada debt to equity ratio, yang rumusnya total hutang dibagi total ekuitas. Pada tahun 2020 mendapati hasil 6,3713, yang artinya pada tahun 2020 rasio hutang terhadap ekuitas perusahaan adalah 6,37. Ini berarti bahwa untuk setiap Rp1 ekuitas, perusahaan memiliki 6,37 dalam bentuk hutang. Rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki struktur modal yang sangat bergantung pada hutang, yang bisa meningkatkan risiko finansial. Pada tahun 2021 mendapati hasil 6,05238, yang artinya pada tahun 2001 rasio ini menurun menjadi 6,05. Meskipun masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada hutang, penurunan ini mengindikasikan bahwa perusahaan sedikit mengurangi penggunaan hutangnya dibandingkan dengan ekuitas. Dari 2020 ke 2021 mendapati rasio pertumbuhan dengan hasil min 0,0527, yang artinya rasio pertumbuhan negatif sebesar min 5,27%, menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil mengurangi rasio hutang terhadap ekuitasnya dari tahun 2020 ke 2021. Ini menunjukkannya adanya usaha dari perusahaan untuk mengurangi risiko yang terkait dengan tingkat leverage yang tinggi. Selanjutnya interest coverage ratio, yang rumusnya EBIT dibagi beban bunga. Pada tahun 2020 mendapati hasil 1,2687, yang artinya pada tahun 2020 interest coverage ratio perusahaan adalah 1,27. Ini berarti bahwa laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT perusahaan cukup untuk menutupi 1,27 kali beban bunga. Rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu memenuhi kewajiban bunga jangka pendeknya, namun margin keamanannya tetap cukup tinggi. Pada tahun 2021 mendapati hasil 1,2967, yang artinya pada tahun 2021 rasio ini meningkat sedikit menjadi 1,30. Ini menunjukkan peningkatan kecil dalam kemampuan perusahaan untuk menutupi beban bunganya dengan laba operasional. Meskipun peningkatan ini positif, rasio ini masih menunjukkan margin keamanan yang relatif rendah. Dari tahun 2020 ke 2021 mendapati rasio pertumbuhan dengan hasil 0,02163, yang artinya rasio pertumbuhan sebesar 2,16% menunjukkan adanya peningkatan kecil dalam kemampuan perusahaan untuk menutupi beban bunganya dari tahun 2020 ke 2021. Ini menandakan perbaikan dalam kinerja operasional perusahaan meskipun peningkatannya tidak signifikan. Selanjutnya, long term debt to equity ratio, yang rumusnya hutang jangka panjang dibagi total ekuitas. Pada tahun 2020 mendapati hasil 0,97517, yang artinya pada tahun 2020 rasio hutang jangka panjang terhadap ekuitas adalah 0,9752. Ini berarti bahwa hutang jangka panjang hampir setara dengan total ekuitas perusahaan, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat leverage yang cukup tinggi dalam struktur modalnya. Hal ini bisa mengindikasikan potensi risiko finansial jika kondisi ekonomi atau operasionalnya memburuk. Pada tahun 2021 mendapati hasil 0,55060, yang artinya pada tahun 2021 rasio ini turun signifikan menjadi 0,5506. Penurunan ini mengindikasikan bahwa perusahaan berhasil mengurangi ketergantungan pada hutang jangka panjang dalam struktur modalnya, yang merupakan angka positif dalam mengurangi risiko finansial. Dari tahun 2020 ke 2021 mendapati rasio pertumbuhan dengan hasil min 0,77109, yang artinya rasio pertumbuhan sebesar min 77,11%, menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan pengurangan hutang jangka panjang cukup besar dari tahun 2020 ke 2021. Penurunan ini memperlihatkan langkah strategis perusahaan untuk memperbaiki struktur modal dan mengurangi risiko yang terkait dengan leverage tinggi. Selanjutnya, rasio profitabilitas. Di rasio profitabilitas ada gross profit margin, yang rumusnya laba kotor dibagi penjualan. Pada tahun 2020 mendapati hasil 0,1603, yang artinya pada tahun 2020 gross profit margin atau margin laba kotor perusahaan adalah 0,1603 atau 16,03%. Ini berarti bahwa dari setiap Rp1 penjualan, perusahaan menghasilkan laba kotor sebesar
Rp 0,16. Rasio ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam mengelola biaya produksi terkait dengan pendapatan penjualan. Pada tahun 2021 mendapati hasil 0,15232, yang artinya pada tahun 2021 gross profit margin perusahaan sedikit menurun menjadi 0,1523 atau 15,23%. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun penjualan meningkat, biaya produksi atau harga pokok penjualan juga meningkat, yang menyebabkan laba kotor sebagai persentase dari penjualan menjadi lebih kecil. Dari tahun 2020 ke 2021 mendapati rasio pertumbuhan dengan hasil min 0,0523, yang artinya rasio pertumbuhan menunjukkan penurunan sebesar 0,0523 atau 5,23% dalam gross profit margin dari tahun 2020 ke 2021. Penurunan ini mengindikasikan bahwa perusahaan mungkin menghadapi peningkatan biaya produksi yang lebih cepat daripada peningkatan pendapatan dan dari penjualan atau adanya tekanan harga pasar. Selanjutnya, net profit margin dengan rumus laba bersih dibagi penjualan. Pada tahun 2020 mendapati hasil 0,005994, yang artinya pada tahun 2020 net profit margin atau margin laba bersih perusahaan adalah 0,00599 atau 0,60%. Ini berarti bahwa dari setiap Rp1 penjualan perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar Rp 0,006. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengubah pendapatan penjualan menjadi laba bersih setelah memperhitungkan semua biaya, pajak, dan beban lainnya. Pada tahun 2021 mendapati hasil 0,007186, yang artinya pada tahun 2021 net profit margin perusahaan meningkat menjadi 0,00719 atau 0,72%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan menjadi lebih efisien dalam menghasilkan laba bersih dari penjualannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari 2020 ke 2021 mendapati rasio pertumbuhan dengan hasil 0,165867, yang artinya rasio pertumbuhan menunjukkan peningkatan sebesar 0,1659 atau 16,59%. Dalam net profit margin dari tahun 2020 ke 2021, peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil meningkatkan profitabilitasnya. Meskipun ada peningkatan penjualan, perusahaan juga berhasil mengendalikan biaya dan meningkatkan efisien operasionalnya. Berikutnya return on sales dengan rumus EBIT dibagi penjualan. Pada tahun 2020 mendapati hasil 0,09397. Artinya pada tahun 2020 return on sales atau margin laba operasi perusahaan adalah 0,0931 atau 9,31%. Ini berarti bahwa dari setiap Rp1 penjualan perusahaan menghasilkan EBIT atau earning before interest and tax sebesar 0,0931. Rasio ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam mengelola operasinya, sehingga menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak dari penjualan. Pada tahun 2021 mendapati hasil 0,097225, yang artinya pada tahun 2001 return on sales perusahaan meningkat menjadi 0,0972 atau 9,72%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan menjadi lebih efisien dalam menghasilkan laba operasi dari penjualannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 sampai 2001 mendapati rasio pertumbuhan dengan hasil 0,042459, yang artinya rasio pertumbuhan menunjukkan peningkatan sebesar 0,0425 atau 4,25% dalam return on sales dari tahun 2020 ke 2021. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam efisien operasional dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan lebih banyak laba dari penjualannya. Selanjutnya, return on asset dengan rumus laba bersih dibagi total aset. Pada tahun 2020 mendapati hasil 0,011703, yang artinya 0,0017 atau 0,17%. Ini menunjukkan bahwa untuk setiap satu unit aset, perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar 0,0017 unit. Angka ini relatif rendah, menunjukkan efisiensi yang kurang dalam menghasilkan laba dari total aset. Pada tahun 2021 mendapati hasil 0,00276, yang artinya 0,0021 atau 0,21%. Terdapat peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Dari tahun 2020 ke 2021 mendapati rasio pertumbuhan dengan hasil 0,179563,
Artinya 0,1796 atau 17,96%. Ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam ROA dari tahun 2020 ke 2021. Pertumbuhan ini menunjukkan perbaikan dalam kinerja perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba. Selanjutnya, return on equity. Dengan rumus laba bersih dibagi total ekuitas. Pada tahun 2020 mendapati hasil 0,0164 yang artinya 0,0116 atau 1,16%. Ini menunjukkan bahwa untuk setiap satu unit ekuitas perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar 0,0116 unit. Angka ini menunjukkan tingkat pengembalian yang relatif rendah bagi pemenang saham. Pada tahun 2021 mendapati hasil 0,014646 yang artinya 0,0146 atau 1,46% terdapat peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa perusahaan lebih baik dalam menghasilkan laba dari ekuitas yang dimiliki. Dari tahun 2020 ke 2021 mendapati rasio pertumbuhan dengan hasil 0,205060 yang artinya 0,2051 atau 20,51%. Ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam ROE dari tahun 2020 ke 2021. Menunjukkan perbaikan dalam kinerja perusahaan dalam memanfaatkan ekuitas untuk menghasilkan laba. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Di rasio aktivitas ada perputaran persediaan, yang rumusnya penjualan dibagi persediaan. Perputaran persediaan per 1 tahun di 2020 mendapati hasil 32,1928, yang artinya 32,19 ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjual persediaan sebanyak 32,19 kali dalam setahun. Angka ini menunjukkan efisiensi yang baik dalam mengelola persediaan. Di tahun 2001 mendapati hasil 23,871, yang artinya 23,87 terdapat penurunan dalam perputaran persediaan yang menunjukkan bahwa perusahaan hanya mampu menjual persediaan sebanyak 23,87 kali dalam setahun. Penurunan ini menunjukkan efisiensi pengelolaan persediaan yang menurun. Dari 2020 ke 2021 mendapati rasio pertumbuhan dengan hasil min 0,3485, artinya min 0,3486 atau min 34,86%. Ini menunjukkan penurunan yang signifikan dalam perputaran persediaan dari tahun 2020 ke 2021. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa perusahaan mengalami kesulitan dalam menjual persediaan atau mungkin ada peningkatan dalam jumlah persediaan yang tidak terjual. Selanjutnya perputaran persediaan per hari. Dengan rumus 365 dibagi jumlah pertukaran persediaan, mendapati hasil 15,29006, yang artinya 15,29 per hari. Ini menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menjual persediaan adalah sekitar 15,29 per hari. Semakin rendah angka ini, semakin baik efisien pengelolaan persediaan. Selanjutnya pertukaran utang per tahun dengan rumus HPP dibagi utang usaha. Di tahun 2020 mendapati hasil 0,75237, yang artinya 0,75 ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu membayar utang usaha sebanyak 0,75 kali dalam setahun. Angka ini menunjukkan bahwa perusahaan mungkin kurang efisien dalam mengelola pembayaran utang. Pada tahun 2021 mendapati hasil 0,7872, yang artinya 0,79 terdapat peningkatan dalam perputaran utang yang menunjukkan bahwa perusahaan sedikit lebih efisien dalam membayar utang dibandingkan tahun sebelumnya. Dari tahun 2020 ke 2021 mendapati rasio pertumbuhan dengan hasil 0,4442 atau 0,0443. Ini menunjukkan pertumbuhan positif dalam perputaran utang dari tahun 2020 ke 2021 yang menandakan adanya perbaikan dalam pengelolaan utang. Ada pula perputaran utang per hari dengan rumus 365 dibagi jumlah pertukaran utang dengan hasil 463,646, artinya 463,65 per hari. Ini menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk membayar utang adalah sekitar 463,65 per hari. Angka ini tergolong tinggi, menunjukkan bahwa perusahaan mungkin memiliki waktu yang lama dalam menyelesaikan kewajiban utangnya. Dengan rumus penjualan dibagi piutang. Di 2020 per tahunnya mendapati hasil 3,625524, yang artinya 3,63 ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengumpulkan piutang sebanyak 3,63 kali dalam setahun. Angka ini menunjukkan efisiensi yang cukup baik dalam pengelolaan piutang.
pada tahun 2001 mendapati hasil 4,227788, yang artinya 4,23 terdapat peningkatan dalam perputaran piutang yang menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam mengumpulkan piutang dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 2020 ke 2021 mendapati rasio pertumbuhan dengan hasil 0,1424, yang artinya 0,1425 atau 14,25%. Ini menunjukkan pertumbuhan positif dalam perputaran piutang dari tahun 2020 ke 2021. Yang menandakan perbaikan dalam proses penagihan atau peningkatan dalam penjualan tunai. Ada pula yang perputaran piutang per hari dengan rumus 365 dibagi jumlah perputaran piutang yang mendapati hasil 86,3335, yang artinya 86,33 per hari. Ini menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan piutang adalah sekitar 86,33 per hari. Semakin rendah angka ini, semakin baik efisien dalam pengelolaan piutang. Selanjutnya, perputaran modal kerja. Dengan rumus penjualan dibagi modal kerja pada tahun 2020 mendapati hasil 3,59980 dengan artinya 3,60. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan penjualan sebanyak 3,60 kali dari modal kerja yang dimiliki. Angka ini menunjukkan efisiensi dalam penggunaan modal kerja untuk menghasilkan penjualan. Pada tahun 2021 mendapati hasil 24,3520, yang artinya 24,35 terdapat peningkatan yang sangat signifikan dalam perputaran modal kerja yang menunjukkan bahwa perusahaan jauh lebih efisien dalam menghasilkan penjualan dari modal kerja yang dimiliki dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 ke 2021 mendapati rasio pertumbuhan dengan hasil 0,8521, yang artinya 0,8522 atau 85,22%. Ini menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa dalam perputaran modal kerja dari tahun 2020 ke 2021, menandakan peningkatan yang besar dalam efisien penggunaan modal kerja. Selanjutnya, perputaran aset tetap dengan rumus penjualan dibagi aset tetap. Perputaran aset tetap di 2020 mendapati hasil 4,1190, yang artinya 4,91. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan penjualan sebanyak 4,91 kali dari aset yang dimiliki. Angka ini mencerminkan efisiensi dalam penggunaan aset tetap untuk menghasilkan penjualan. Pada tahun 2021 mendapati hasil 5,3625, yang artinya 5,36 terdapat peningkatan dalam perputaran aset tetap yang menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam menghasilkan penjualan dari aset tetap dibandingkan tahun sebelumnya. Dari tahun 2020 ke 2021 mendapati rasio pertumbuhan dengan hasil 0,08403, yang artinya 0,0840 atau 8,40%. Ini menunjukkan pertumbuhan positif dalam perputaran aset tetap dari tahun 2020 ke 2021, menandakan adanya peningkatan efisien dalam penggunaan aset tetap. Selanjutnya, perputaran total aset dengan rumus penjualan dibagi total aset. Di tahun 2020 mendapati hasil 0,28423, yang artinya 0,28. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan penjualan sebesar 28% dari total aset yang dimiliki. Angka ini mencerminkan efisiensi dalam penggunaan total aset untuk menghasilkan penjualan. Di tahun 2001 mendapati hasil 0,28898, yang artinya 0,29 terdapat sedikit peningkatan dalam perputaran total aset yang menunjukkan bahwa perusahaan menjadi lebih efisien dalam menghasilkan penjualan dari total aset dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 2020 ke 2021 mendapati rasio pertumbuhan dengan hasil 0,016419, artinya 0,0164 atau 1,64%. Ini menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam perputaran total aset dari tahun 2020 ke 2021 meskipun pertumbuhannya relatif kecil. Selanjutnya, rasio pasar. Di rasio pasar ada earning per share dengan rumus laba bersih dibagi laba saham yang beredar. Pada tahun 2020 mendapati hasil 147,0788, yang artinya 147,08. Ini menunjukkan bahwa laba bersih per saham yang beredar pada tahun 2020 adalah 147,08. Ini mencerminkan profitabilitas yang dihasilkan per saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Pada tahun 2021 mendapati hasil 187,770, artinya 187,77 terdapat peningkatan yang signifikan dalam EPS yang menunjukkan bahwa laba bersih per saham meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dari tahun 2020 ke 2021
mendapati rasio pertumbuhan dengan hasil 0,216708 yang artinya 0,2167 atau 21,67%. Ini menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam EPS dari tahun 2020 ke 2021 yang menandakan adanya peningkatan laba bersih yang signifikan per saham. Selanjutnya, price earning ratio dengan rumus harga saham per EPS. Pada tahun 2020 mendapati hasil 10,6065 yang artinya 10,61. Ini menunjukkan bahwa harga per saham per unit laba per saham atau EPS pada tahun 2020 adalah 10,61. Angka ini mencerminkan seberapa banyak investor bersedia membayar untuk setiap unit laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Pada tahun 2021 mendapati hasil 8,308026 yang artinya 8,31. Terdapat penurunan dalam P atau I ratio yang menunjukkan bahwa harga saham relatif terhadap EPS yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Dari tahun 2020 ke 2021 mendapati rasio pertumbuhan dengan hasil min 0,27666 yang artinya min 0,2767 atau min 27,67%. Ini menunjukkan penurunan yang signifikan dalam P atau I ratio dari tahun 2020 ke 2021. Nah, berikut kesimpulan dari 5 rasio di atas. Yang pertama, rasio likuiditas, ada current ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Penurunan rasio likuiditas dari 1,11 pada tahun 2020 menjadi 1,02 pada tahun 2021 menunjukkan bahwa kemampuan PT Adikarya dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya mengalami penurunan. Selanjutnya, quick ratio. Rasio ini digunakan untuk ukuran yang lebih konservatif dari likuiditas perusahaan dibandingkan dengan current ratio. Quick ratio mengecualikan persediaan dari aset lancar karena persediaan mungkin tidak segera diubah menjadi uang tunai untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Penurunan quick ratio dari 1,10 pada tahun 2020 menjadi 1,00 pada tahun 2021 menunjukkan bahwa kemampuan PT Adikarya untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa mengandalkan persediaan telah menurun. Selanjutnya, cash ratio. Rasio ini digunakan untuk ukuran likuiditas yang paling ketat karena hanya memperhitungkan kas dan setara kas atau aset yang paling liquid. Dalam perhitungan, rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendeknya dengan hanya menggunakan kas dan setara kas. Kas rasio PT Adikarya meningkat dari 0,0873 pada tahun 2020 menjadi 0,1013 pada tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki sedikit peningkatan dalam kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya hanya dengan kas dan setara kas. Yang kedua, rasio leverage. Ada debt to total asset ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur proporsi total aset yang dibiayai oleh hutang. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa besar perusahaan bergantung pada hutang untuk mendanai aset-asetnya. Semakin tinggi rasionya, semakin besar ketergantungan perusahaan pada hutang. Penurunan debt to total asset ratio dari 0,9324 pada tahun 2020 menjadi 0,8582 pada tahun 2021 menunjukkan bahwa PT Adikarya telah mengurangi ketergantungannya pada hutang untuk membiayai aset-asetnya. Selanjutnya, debt to equity ratio atau DER. Rasio ini digunakan untuk mengukur proporsi total hutang perusahaan terhadap total ekuitasnya. Rasio ini menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan hutang untuk membiayai operasinya dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki oleh para pemegang saham. Semakin tinggi rasionya, semakin besar ketergantungan perusahaan pada hutang dibandingkan ekuitas. Perusahaan debt to equity ratio dari 6,37 pada tahun 2020 menjadi 6,05 pada tahun 2021 menunjukkan bahwa PT Adikarya telah sedikit mengurangi ketergantungannya pada hutang relatif terhadap ekuitas. Selanjutnya, interest coverage ratio atau ICR. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga dari laba operasional atau EBIT. Rasio ini menunjukkan seberapa mudah perusahaan dapat memenuhi kewajiban bunga atas hutangnya. Semakin tinggi rasionya, semakin besar kemampuan perusahaan untuk menutupi biaya bunga. Peningkatan interest coverage ratio dari 1,27 pada tahun 2020 menjadi 1,30 pada tahun 2021 menunjukkan bahwa PT Adikarya telah meningkat kemampuannya untuk membayar beban bunga dari laba operasionalnya.
Selanjutnya long term debt to equity ratio atau LTD. Rasio ini digunakan untuk mengukur proporsi hutang jangka panjang perusahaan dibandingkan dengan total ekuitasnya. Rasio ini menunjukkan seberapa besar bagian dari struktur modal perusahaan yang didanai oleh hutang jangka panjang relatif terhadap ekuitas yang dimiliki oleh pemegang saham. Penurunan long term debt to equity ratio atau LTDR dari 0,9752 pada tahun 2020 menjadi 0,5506 pada tahun 2021 menunjukkan bahwa PT Adikarya telah secara signifikan mengurangi ketergantungannya pada hutang jangka panjang relatif terhadap ekuitasnya. Yang ketiga, ada profitabilitas. Yang pertama, gross profit margin atau GPM. Rasio ini digunakan untuk mengukur presentasi laba kotor perusahaan terhadap total penjualannya. Rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba kotor dari penjualannya setelah dikurangi biaya produksi barang yang dijual. Penurunan gross profit margin GPM dari 16,03% pada tahun 2020 menjadi 15,23% pada tahun 2021 menunjukkan bahwa PT Adikarya mengalami penurunan efisiensi dalam menghasilkan laba kotor dari penjualannya. Selanjutnya net profit margin atau NPM. Rasio ini digunakan untuk mengukur presentasi laba bersih terhadap total penjualan. Rasio ini menunjukkan seberapa besar bagian dari setiap rupiah penjualan yang dihasilkan oleh perusahaan menjadi laba bersih setelah semua biaya, termasuk pajak dan bunga, telah dikurangi peningkatan net profit margin atau NPM dari 0,599% pada tahun 2020 menjadi 0,719% pada tahun 2021 menunjukkan bahwa PT Adikarya berhasil meningkatkan efisiensi operasionalnya yang mengarah pada peningkatan laba bersih relatif terhadap total penjualan. Selanjutnya, return on sales atau ROS. Rasio ini digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba operasional atau EBIT dari penjualannya. Rasio ini menunjukkan seberapa besar laba operasional yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan. Peningkatan return on sales atau ROS dari 9,31 pada tahun 2020 menjadi 9,72% pada tahun 2021. Menunjukkan bahwa PT Adikarya berhasil meningkatkan efisiensi dalam menghasilkan laba operasional dari penjualannya. Selanjutnya return on asset atau ROA. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimilikinya. Rasio ini menunjukkan seberapa efektif manajemen dalam menggunakan aset perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Peningkatan return on asset atau ROA dari 0,17 pada tahun 2020 menjadi 0,21% pada tahun 2021 menunjukkan bahwa PT Adikarya semakin efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Selanjutnya return on equity atau ROE. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari total ekuitas pemegang saham. Rasio ini menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh perusahaan dari setiap rupiah ekuitas yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Peningkatan return on equity dari 1,16 pada tahun 2020 menjadi 1,46% pada tahun 2021 menunjukkan bahwa PT Adikarya semakin efektif dalam menghasilkan laba bersih dari total ekuitas yang dimiliki. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Yang pertama inventory turnover atau perputaran persediaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa sering persediaan barang dagangan perusahaan terjual atau diganti selama periode tertentu. Rasio ini penting untuk menilai efisiensi perusahaan dalam mengelola persediaan. Penurunan inventory turnover dari 32,19 kali pada tahun 2020 menjadi 23,87 kali pada tahun 2021. Menunjukkan bahwa PT Adikarya mengalami penurunan efisiensi dalam pengelolaan persediaan. Selanjutnya receivable turnover atau perputaran piutang. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa cepat perusahaan mampu mengumpulkan piutang usaha dari pelanggan yang digunakan oleh perusahaan. Peningkatan perputaran piutang dari tahun 2020 ke 2021 menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam pengumpulan piutang yang dapat meningkatkan likuiditas dan kesehatan finansial meskipun waktu perputaran piutang selama 86,33 hari menunjukkan adanya waktu yang cukup lama dalam pengumpulan piutang. Selanjutnya payable turnover atau perputaran utang. Rasio ini digunakan untuk memperlihatkan seberapa cepat perusahaan membayar pemasoknya. Meskipun ada peningkatan dalam perputaran utang dari tahun 2020 ke 2021, angka perputaran yang masih rendah, yaitu 0,79 dan waktu pembayaran utang yang panjang, yaitu 463,65 hari.
dari, menunjukkan bahwa perusahaan masih perlu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan utang. Selanjutnya, working capital turnover atau perputaran modal kerja. Rasio ini digunakan untuk memperlihatkan keefektifan dan efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan modal kerja untuk menghasilkan penjualan atau pendapatan dalam satu periode tertentu. Peningkatan drastis dalam perputaran modal kerja dari 3,60 menjadi 24,35 menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil meningkatkan efisiensi dalam penggunaan modal kerja untuk menghasilkan penjualan. Selanjutnya, fixed asset turnover atau perputaran aset tetap. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan aset tetap untuk menghasilkan penjualan. Peningkatan perputaran aset tetap dari 4,91 menjadi 5,36 menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil meningkatkan efisiensi dalam menggunakan aset tetap untuk menghasilkan penjualan. Selanjutnya, perputaran total aset. Peningkatan perputaran total aset dari 0,28 menjadi 0,29 menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil meningkatkan efisiensi dalam menggunakan total aset untuk menghasilkan penjualan meskipun hanya sedikit. Selanjutnya ada rasio pasar. Di rasio pasar ada yang pertama earning per share atau EPS. Rasio ini digunakan untuk menilai keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Peningkatan EPS dari 147,08 menjadi 187,77 menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil meningkatkan profitabilitas per saham yang merupakan indikator positif bagi pemegang saham. Selanjutnya, price earning ratio atau PER. Rasio ini merupakan perbandingan antara harga saham dengan laba bersih perusahaan, di mana harga saham sebuah perusahaan dibandingkan dengan laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan pada satu periode tertentu. Penurunan P atau E rasio dari 10,61 menjadi 8,31 menunjukkan bahwa meskipun EPS meningkat, harga saham tidak mengalami peningkatan yang sebanding hingga membuat valuasi perusahaan menjadi lebih rendah di mata investor. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.